Ya Allah. 4 yang melibatkan 2 unit mobil di KM 57B. Nah, dengan korban jiwa kurang lebih 9 orang. Pemirsa Silet RCTI, H-2 jelang Lebaran, media sosial disesaki sederet kecelakaan tragis dan juga maut di jalan raya yang menimpa para pemudik. Dan inilah heboh kecelakaan maut di Tol Japek kilometer 58. 12 orang tewas, 2 mobil hangus terbakar. Kecelakaan maut truk tangki sawit tabrak motor pemudik di Cipatat, 3 orang tewas. Hingga sederet artis yang pernah mengalami kecelakaan maut. Seperti apa kisah-kisahnya? Heboh kecelakaan maut di Tol Japek kilometer 58. 12 orang tewas, 2 mobil hangus terbakar. Kecelakaan maut yang menyasar pemudik terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek Senin pagi kira-kira pukul 8.15 waktu Indonesia Barat kemarin. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yaitu Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan sebuah bus. Akibatnya 12 penumpang Grand Max tewas terbakar, sementara dari bus terdapat 1 korban luka berat, sedangkan dari kendaraan Terios terdapat 1 luka ringan. Kecelakaan maut ini bermula saat Grand Max melintas di jalur kontraflow menuju Cikampek dari Jakarta. Kemudian mobil tersebut berusaha menepi ke bahu jalan akibat mengalami gangguan. Namun lantaran oleng, mobil tersebut justru menabrak bus tujuan Bandung-Jakarta yang tengah melaju dari arah berlawanan. Sementara mobil Terios yang berusaha menghindar justru menabrak mobil Grand Max. Akibatnya, kedua mobil tersebut terbakar dan menewaskan semua penumpang Grand Max yang terjebak di dalam mobil. Polisi dan petugas jalan tol yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke RSUD Karawang yang menjadi posko kecelakaan maut itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan 2 unit Avanza Terios sama Grand Max. Subhanallah. Ya Allah. 4 yang melibatkan 2 unit mobil di KM 57B. Nah, dengan korban jiwa kurang lebih 9 orang. Terlihat 1 korban telah dievakuasi. Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Terus langsung nabrak mobil Prima Jasa, Bapak? Iya beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia bawa kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu mah adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Asar tuh dengar kabar dari Ciamis, keluarga Ciamis, supirnya, anaknya, sama saudaranya kan ngalamin kecelakaan, makanya disuruh cek ke rumah sakit RSUD. Kayaknya saya cek ke sini. Kalau yang dari keluarga saya 3, bapaknya, anaknya, sama saudaranya lagi 1. Aku turut berduka cita atas meninggalnya dan kejadiannya ini.
mereka jadi nggak sempat ketemu sama Lebaran tahun ini. Menurut aku disayangkan banget, tapi ya udah takdirnya. Mobilnya ikut kontraflow dan karena ada kerusakan mobil segala macam, dia akhirnya kepaksa buat muter balik gitu ya. Tapi setahu aku muter balik di tol itu katanya nggak boleh sama sekali kan. Mungkin bagi pemirsa semua di rumah yang perlu di note ya itu, kalau kita mau jalan darat apalagi kita tahu jarak tempuhnya jauh, ya harus diperiksa dulu kondisi mobilnya sudah prima apa belum. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang. Kecelakaan maut bus Borlindo rute Makassar-Palu di Pasangkayu, Sulbar, 4 orang tewas. Kecelakaan maut yang melibatkan bus Borlindo rute Makassar-Palu yang memuat puluhan pemudik versus truk terjadi di jalur Trans Sulawesi Barat atau tepatnya di Dusun Burangge, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Minggu kemarin. Akibatnya, 4 penumpang bus tewas, sementara 5 lainnya luka-luka. Korban tewas dan luka-luka adalah pemudik dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan tujuan akhir kota Palu, Sulawesi Tengah. Kecelakaan maut ini bermula saat bus rute Makassar-Palu melintas di TKP. Namun saat supir truk hendak menyalip mobil angkutan sawit yang ada di depannya, di saat bersamaan dari arah tikungan muncul truk towing pengangkut mobil dari arah Palu menuju Makassar. Akibatnya, tabrakan maut antara bus yang syarat pemudik dengan truk towing tersebut tak bisa terhindarkan. Kecelakaan maut ini kini ditangani oleh petugas dari Satlantas Polres Pasangkayu. Sri Ulas mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga untuk perjalanan pulang mudik dan balik lagi ke tempat bekerja, mudah-mudahan diberikan jalan yang lancar, jangan sampai ada kecelakaan lagi. Makanya hati-hati, yang perlu diperhatikan pertama, ngantuk tuh obatnya bukan kopi. Obatnya juga bukan ngobrol atau nyanyi-nyanyi. Kalau ngantuk tidur. Yang kedua juga kondisi kendaraan mudah-mudahan diperhatikan, bannya semuanya. Nah yang ketiga juga benar-benar jangan lupa tidak pegang handphone. Nah itu sih dalam aku berkendara juga itu yang diperhatikan. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang mudik bisa memperhatikan itu tadi ya. Kecelakaan maut, truk tangki sawit tabrak motor di Cipatat, 3 orang tewas. Viral di media sosial, 3 orang pemudik yang terdiri dari satu keluarga yang menggunakan sepeda motor bernopol D4472 ADL meninggal dunia akibat dihantam truk tangki bermuatan minyak sawit di Jalan Raya Cipatat, Desa Citata, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Minggu. Kecelakaan maut ini diawali saat truk tangki setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba saja laju truk tak terkendali lantaran diduga mengalami remblong. Truk tangki itu lantas oleng ke kiri dan menghantam sepeda motor yang melaju searah. Akibatnya, sepeda motor berpenumpang 3 orang tersebut terlempar cukup jauh dan ketiga penumpangnya tewas di tempat. Sementara truk tangki itu langsung terguling. Petugas dari unit Laka Lantas Polres Cimahi masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan itu. Truk minyak terguling.
namanya musibah kali ya, jadi emang sudah direncanakan sama Tuhan juga gitu. Jadi ya mau gimana ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ikut berduka cita ya, siapapun yang berniat bersilaturahmi pulang kampung ya karena Allah, kemudian di jalan ternyata ada takdir dia harus meninggalkan dunia dengan kecelakaan, apapun musibah yang dihadapi oleh teman-teman yang sedang mudik ya, semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa dan semua dicatat sebagai pahala syuhada. Amin ya. Dan yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Dari sederet kecelakaan tragis dan juga maut di jalan raya yang menimpa para pemudik, kecelakaan maut tercatat juga pernah dialami oleh sederet pesohor tanah air, mulai dari Angela Lee, Cha-Cha Shirley, Anissa Bahar, hingga pasangan Reni Jarnet, Lady Nayawan. Dan berikut kisahnya. Angela Lee. 26 Mei 2023 lalu, selebgram dan juga model Angela Lee bersama sopir dan 2 asistennya mengalami kecelakaan di tol Semarang Solo kilometer 435-400 atau di wilayah Salatiga. Kecelakaan terjadi saat Angela dan rombongan melakukan perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta. Ya, mobil yang ditumpangi Angela dan rombongan menabrak truk gandeng yang melaju dari arah Semarang menuju Solo di jalur lambat. Akibat kecelakaannya tersebut, Angela mengalami luka di lehernya sehingga harus dipasangi penyangga leher, sementara kakinya harus dipasang ped. Cha-Cha Shirley. 5 Januari 2021, kecelakaan maut menimpa mantan personel trio macan Cha-Cha Shirley. Ya, Cha-Cha bahkan harus meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan beruntun di ruas tol Semarang Solo kilometer 428 Jawa Tengah. Saat terjadi kecelakaan, Cha-Cha baru saja pulang dari Sidoarjo, Jawa Timur usai menemui kedua orang tuanya dan hendak kembali ke Jakarta. Namun nahas, di lokasi kecelakaan, sebuah truk box hilang kendali dan terguling di jalur B ruas jalan tol. Akibatnya, sejumlah kendaraan akhirnya mengalami kecelakaan beruntun, termasuk salah satunya mobil yang ditumpangi oleh almarhumah. Mengalami kecelakaan di tol Ungaran ya, jam 4 sore. Jadi mobil yang dikendarai oleh Cha-Cha itu menghindari tabrakan beruntun, akhirnya mobilnya Cha-Cha pindah jalur dan ditabrak lagi sama bus. Pas di TKP memang Cha-Cha memang sudah tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Ungaran ya. Kira-kira sore jam 3 jam 4 deh, sore jam 4 dari rumah. Berarti sempat ketemu sama Mbak? Sempat ketemu. Berapa hari itu? Aduh kurang tahu, nggak mastiin soalnya kan ya kayak ya udah lagi. Anissa Bahar. 5 Juni 2018, pedangdut senior Anissa Bahar pernah mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Saat kecelakaan terjadi, Anissa Bahar tengah bersama putrinya, Jelita Bahar, dan beberapa temannya. Kecelakaan terjadi lantaran ban mobil sebelah kanan yang ditumpangi Anissa dan rombongan patah, sehingga membuat mobilnya tidak terkendali. Meski akibat kecelakaan tersebut, mobil miliknya ringsek. Namun beruntung, Anissa dan rombongan semuanya selamat dari kecelakaan tunggal tersebut. Ya, tunggal. Kalau shock ya dia aja, kalau mobil kenceng dikit dia langsung teriak-teriak. Dia masih trauma. Jadi masih trauma? Masih, karena bener-bener aku jadi traumanya apa? Traumanya tuh kalau misalkan dari samping kita mobil kenceng udah gitu, aku jadi trauma lewat jalan tol gitu, takutnya kejadian lagi kayak gitu. Iya, aku di belakang pas banget belakang supir, dan itu yang kondisinya yang as rodanya patah itu kan emang sebelah kanan, jadi aku bener-bener yang berasa banget dan bener-bener dihantam banget. Sama kayak gitu kayak dihantam, kayak main apa sih, diontang-anting gitu loh, serem banget sumpah. Randy Kejarnet, Lady Nayoan. Pasangan Randy Kejarnet dan Lady Nayoan juga menjadi bukti sahih pasangan artis yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan lolos dari maut. Ya, Randy dan Lady yang baru saja pulang dari konseling pernikahan dengan pendeta mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cikampek pada 31 Juli 2023 dini hari. Kala itu, mobil yang dikendarai Randy tiba-tiba saja menabrak tembok pembatas tol hingga terguling hingga berkali-kali. Untungnya, meski mobil dalam kondisi ringsek, namun Randy dan Lady berhasil selamat dari maut meski Lady harus mengalami luka-luka. Pas saya sadar itu airbag udah di muka, ya saya dengar suara dia aja. Saya coba buka pintu nggak bisa, mobil keluar asap. Ada orang yang manggil, yang nolongin saya, yang bawa ke rumah sakit. Mungkin ceritanya ada yang patah atau apa-apa, itu nggak ada. Mungkin lebih ke shock aja. Harus bersyukur, makanya itu harus bersyukur, harus nggak neko-neko. Apalagi aku sama Randy kan bisa dibilang hidup 2 kali kan. Ferdy Ali. Sementara itu, di Lebaran tahun ini, aktor Ferdy Ali beserta istri dan kedua buah hatinya akan mudik ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat dengan menggunakan mobil. Seiring dengan maraknya kecelakaan yang menimpa para pemudik, maka inilah tips mudik aman ala Ferdy Ali. Pemirsa Silet, ini habis pulang dari syuting. Nah, yang disambut sama AA. Alhamdulillah sampai sini jam 9 malam. Terus mau langsung nih lanjut ke Garut. Barang-barang. Lihat sendiri barang-barangnya udah segini banyaknya. Tuh barang-barangnya. Perjalanan mudah-mudahan gak terlalu lama ya. Ya prediksi kalau lancar sih cuma 5-6 jam. Para pemudik, tips-tips kalau yang saya pribadi lakukan adalah hindari namanya ngantuk. Itu saya suka bikin kopi dari tumbler, taruh di samping mobil gitu loh. Banyak sih yang harus disediain dalam berkendara gitu loh. Yang pasti kalau saya pribadi kan saya berdoa paling nomor 1 gitu loh. Maksudnya kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, terus baca surat-surat pendek yang saya hafal gitu loh. Nah di situ bikin hati tenang insya Allah. Habis itu yang paling penting adalah ya safety gitu loh. Anak-anak pakai safety belt. Pemirsa doain kami ya. Kami berangkat ke Garut. Saya Ferdy Ali dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran.